Bun. Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung dengan kepadatan 5.332 km persegi. Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat Laut Jakarta. Memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.166,066 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Saat ini, Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung sekarang. Sebelumnya, Kota Bandar Lampung secara historis bernama Tanjung Karang, Teluk Betung. Kota ini bagian dari wilayah Waihandak, Kabupaten Lampung Selatan. Pada sekitar tahun 1982, terjadi perluasan, sehingga kota Tanjung Karang Teluk Betung dijadikan satu, yaitu Kota Bandar Lampung, yakni ibu kota daripada Provinsi Lampung, disebut Lampung yang artinya Sang Bumi Lampung. Pada perkembangan selanjutnya, status kota Tanjung Karang dan kota Teluk Betung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Kota Tanjung Karang Teluk Betung berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2, Tanjung Karang Teluk Betung, dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Lampung. Kain Tapis menjadi julukan ibu kota Provinsi Bandar Lampung, yaitu Kota Tapis Berseri, yang berarti tertib, aman, patuh, iman, sejahtera, bersih, sehat, rapi, dan indah. Slogan tersebut merupakan realisasi kota ini sehingga mendapatkan juara sebagai kota bersih pada tahun 1995 dan penghargaan Adipura Kencana di tahun 2009. Ya, perkenalkan nama saya Bapak Isro, asli dari Lampung. Jadi nelayan itu kira-kira sekitaran umuran 14 tahun ataupun kurang lebihnya 15. Perjalanan nelayan ya sampai hari ini ya status orang nelayan itu nggak ada batas waktu. Hambatannya ya misalnya kalau cuaca lagi buruk ya itu hambatannya, umpamanya kalau nggak ada ikan ya mungkin itu kendala hambatan bisa jadi. Pokoknya hambatan orang nelayan itu banyak, kalau diceritain nggak sampai selesai satu hari juga. Dari segi cuaca buruk ataupun musim hujan ataupun gelombang gede ataupun lagi musim banyak istilah. Kalau sifat orang nelayan mah itu tidak mengenal air pasang maupun surutnya. Kalau memang kita udah tebar jaring di tengah-tengah laut, ya kita harus berangkat karena kita udah pasang jaring di tengah laut. Paling minimal kita harus diambil.
Kalau istilahnya kita orang nelayan mau dibikin cari kerjaan lain, itu mungkin bisa paling kuli bangunan. Kalau memang kita takdirnya orang nelayan, itu nggak bisa usaha lain-lain selainnya itu kuli bangunan. Jadi kalau memang kita udah punya jalan usahanya ya seperti kapal motor ini, ya mau nggak mau, ya istilahnya sampai tutup usia lah jadi nelayan. Makanya kita nggak pernah bosen jadi orang nelayan. Enggak bakalan ngaruh bagi kita orang nelayan, Bang. Ya kalau dihitung kita pulang 1 minggu 1 kali itu minimal 2,5 juta menyampe 3 juta. Kalau memang kita untuk 1 hari minimal 200-300 itu untuk per hari. Kalau untuk per minggu ya 2,5 juta nyampe 3 juta. Ya macam-macam. Kalau kita memang alat tangkapnya jaring ya itu ikannya macam-macam variasi sih. Ada ikan selar, ada ikan kembung, sebagai dan lainnya. Terus mengenai soal penjualan, kita kan udah ada pengepul. Baik itu dari pasar ataupun pelelangan itu turun langsung ke lapangan nelayan. Langsung dibeli dari pembelinya, langsung beli dari nelayannya. Ya tergantung kita nelayannya. Kalau kita nelayannya punya sangkutan sama istilahnya supplier, itu kita tergantung masuknya ke orang satu pengepul. Kalau memang kita bebas, ngomong kasarnya kita orang nelayan nggak punya sangkutan utang piutang, itu bebas kemana aja. Mau orang mana bebas kita nelayan mau jualnya di siapa. Sukanya kalau istilahnya dapat penghasilan banyak, itu suka. Istilahnya anak, istri, keluarga semua itu jadi senang. Dukanya kalau misalnya mayang dapat sedikit, terus perbekalan ataupun biaya lah yang ngomong kasarnya itu nggak ketutup, itu dukanya. Cuma kan insya Allah ya namanya juga rezeki udah ada yang ngatur, kita nggak bakalan pasar, tapi saya ikhtiar bercari nafkah di ladang laut. Itulah nelayan punya ladangnya ladang laut. Makanya kita jangan berusaha berputus asa selagi kita masih berikhtiar mau cari rezeki buat nafkahin keluarga. Kalau kita orang tua, nggak ada yang mau istilahnya kerjaan diturunkan kepada anak, istilahnya orang tua nelayan, anak juga harus mengikuti jejak orang tua nelayan. Cuma kan kadang-kadang anak ini statusnya beda, ada yang mau sekolah, ada yang mau berhenti sekolah juga terus ikut nelayan juga banyak. Jadi istilahnya kalau saya mah nggak pernah ngekang istilahnya maunya anak di mana. Kalau istilahnya mau di darat, pekerjaan darat ya istilahnya silakan, kalau mau ikut sengsara sama saya di laut ya ayo. Jadi terserah itu mah apa kata anak. Alhamdulillah punya sendiri. Kalau mengenai kita orang nelayan sering bentrok sama nelayan, itu udah keseringan. Jadi kan tergantung dibalikin sama kitanya yang punya sifat. Jadi kalau kita sama kerasnya, ya mungkin sama teman, jangankan sama teman. Orang tua kita aja nelayan. Istilahnya kalau memang kita nggak ada yang saling menyadarin itu ribut. Jadi istilahnya ya diulangi kepada diri kita. Kalau kita mempunyai hati lapang, ya itu insya Allah nggak bakalan ribut dengan siapapun, walaupun itu lahan orang. Sering kejadian, umpamanya saya pasang di wilayah orang, nah dilarang, jangan pasang di sini. Alasannya apa? Kita tanya. Cuma alasannya kan dia wilayahnya. Laut punya siapa? Kalau memang ya dilarang ya harus ada batasan, seperti umpamanya pagar betis ataupun dikasih tanda apa. Di sini kan nggak ada, kita sering tanya jawab kayak gitu. Mengenai perjalanan seberapa jauh, itu kita nelayan nggak pernah berpikir berapa jauhnya. Itu kita berangkat dari sini umpamanya jam 12 malam, kalau kita mau istilahnya nelayannya ke daerah Rakatau itu minimal 6 jam dari sini.
dibayangin aja dari jam 12 malam sampai Krakatau kira-kira 6 jam itu nyampenya jam berapa. Kalau memang kita istilahnya kita cari-cari yang dekat, minimal paling 1 jam, 2 jam, paling lama itu 4 jam. Ya itu yang paling lama itu model Krakatau ataupun Belimbing ataupun Genteng semacam apa wilayah sumur itulah yang Banten itu. Kalau mengenai kita orang nelayan batas waktu berapa pulangnya yaitu tadi ada yang istilahnya 1 minggu baru pulang ada yang setengah bulan baru pulang juga ada. Kalau kita ambil sistem harian, jadi berangkat subuh pulang ya sekitaran pada dohor. Harapan kita nelayan semua, bukan buat pribadi saya, ya untuk kita semua, sistem nelayan yang ada di wilayah Bandar Lampung, kita mau bersatu. Apapun itu masalah kecil ataupun itu masalah besar, kalau kita menghadapi masalah, ayo kita dihadapin bareng-bareng. Jadi istilahnya jangan kita bersatu sewaktu istilah kayak kita di darat aja, umpamanya kayak lagi waktu di rumah ketemu teman ngobrol canda tawa, ada giliran ada masalah di tengah laut sendiri-sendiri. Itu pesan saya bagi nelayan yang nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita saudara semua, jadi kita harus dirangkul. Kalau ada masalah satu di laut ya harus dirangkul, entah itu yang keadaannya mesin macet ataupun kita keadaan masalah lagi bentrokin sama orang. Istilahnya saya mau bersatu, jangan sendiri-sendiri. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolam maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan air tawar, air payau, maupun air laut. Di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih. Mata pencaharian yang paling banyak dilakukan di kota ini adalah sebagai nelayan. Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumber daya baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah dan tarian, serta kebudayaan khas lainnya. Tak kalah lagi dengan kota yang satu ini, wisata pantai di Tanjung Karang yang dapat dipilih saat berlibur di provinsi paling selatan Pulau Sumatera ini ada Pantai Mutun, Pulau Tangkil, Pantai Sarilinggung, Pulau Tegalmas, Pantai Duta Wisata, dan masih banyak lagi pulau-pulau serta pantai-pantai dan kekayaan lainnya. Harmoni keindahan laut, lumba-lumba liar, dan keramahan nelayan, serta penduduk setempat membuat kita lupa akan pulang pantai yang masih sangat alami di Lampung ini. Ada banyak petualangan yang menantang perjalanannya. Cukup melelahkan, tapi tidak mengecewakan. Karena di sini kita melihat pemandangan yang menarik perhatian mata untuk melihatnya. Kehidupan nelayan merupakan suatu kehidupan yang keras, di mana mereka harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka mereka harus memiliki kekuatan fisik yang tak kenal lelah, tak kenal menyerah, dan sikap hidup dalam gotong royong. Sehingga hal itu membuat mereka tetap bertahan menekuni profesinya. Lukisan dari Tuhan yang kuasa, bumiku Lampung Wajuran, bumiku Lampung saya kaya, di sini